Saat ini, usia bukan lagi patokan untuk menilai kesuksesan seseorang. Dari hari ke hari, semakin banyak anak muda yang berhasil mewujudkan sukses di berbagai bidang. Padahal usianya terbilang masih muda. Menjadi sukses di usia muda bukan hal yang mustahil. Bahkan beberapa dari pengusaha muda meraih kesuksesannya sebelum mereka menginjak usia 30 tahun. Siapa sih yang tidak ingin menjadi orang sukses? Kamu juga pasti ingin, kan? Namun, kebanyakan orang hanya berani bermimpi tanpa ada usaha pasti untuk mewujudkannya. Nama saya Muhammad Lutfi Jundiatur Ridwan, and this is my story. Dengerin podcast kita di link YouTube channel Rifan Finance Indo Berjangka Bandung. 3, 2, 1. Fanduti Volume 2. ngobrolin kerjaan seputar anak muda. Hai, selamat datang di Fanduti Vol 2. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini aku kedatangan ya tamu spesial. Anaknya young banget ya, Asik. wild and tapi nggak free, dia sangat-sangat busy ya, oke. Nah, hari ini aku kedatangan salah satu manajer yang namanya adalah Bapak Lutfi Jundiatur. Boleh dilanjut apa ya, susah banget Arab. Jundiatur Ridwan. Oh, oke, Arab banget namanya. Iya, Emang dari Arab ya, Pak? Enggak Enggak ya? turunan aja. Muka-mukanya kayak muka-muka Manado, Pak. Hah? Oke, udah ya, kita lanjut. Nah, sebelumnya karena mungkin Paupi itu tidak pernah masuk ke sosial medianya PT Rifan ya, jadi boleh dong dikenalin dulu sama teman-teman di YouTube ya. Kayak pengguna YouTube buat kenalan dulu sama salah satu manajer yang hari ini datang ke Fanduti. Ya, kenalin, nama saya Lutfi. Oke. Saya biasa dipanggil Upi. Umur saya sekarang 26 tahun. Saya asli Bandung. Terus pekerjaan pertama setelah lulus Rifan, dan kayaknya pekerjaan terakhir juga di sini. Oke, pekerjaan terakhir ya. Mau sampai umur berapa emang kerja di sini, Pak? Sampai dikasih umur panjang aja. Waduh, sampai cucunya 3. Sampai Ya, jodoh aja belum ada gitu ya. Oke, nah segitu aja pengenalannya ya. Dari sini memang kita udah paham banget kalau misalnya anak-anak Rifan itu udah nggak asing lah sama Pak Lutfi ya. Dia adalah manajer muda ya, yang bisa dibilang juga cepet banget untuk menggapai karir yang ada di PT Rifan. Betul nggak sih? gimana ya? Iya, ayo dong, kasih tahu aja, gak usah malu-malu. Oke, gimana Pak? Boleh sedikit ceritain gak sih detail tentang karir di PT Rifan? Karir ya, Mhm. detail karir. Jadi waktu itu mulai itu Desember 2016. Oke. Desember 2016 saya mulai dari posisi BC ya. Ya. Dari posisi BC. Berarti Bapak masuknya ke ini business development ya, Ya, tidak business masuk ke development. operational staff. Lalu? Ya, terus dari posisi BC itu Mhm. Desember itu saya closing kan 1 kali. Mhm. Saya closing 1 kali. Cuma waktu itu saya masih belum ngerti. Jadi kalau katanya suruh closing gitu kan, ya udah saya closing aja. Oke. Gitu loh. Sudah closing, habis gitu saya nggak ngerti gimana habis gitu ngapain ya gitu loh. Sampai masuk ke bulan Januari itu saya posisi tetap busy. Oke. Iya, karena saya nggak punya tim, nggak punya staff gitu kan. Katanya kan kalau misalkan mau jadi SBC harus punya 10.000 plus staffnya kan ada 3 ya Oke, gitu loh. betul, Nah, pada betul. saat itu saya nggak ngerti. Jadi waktu Desember saya busy, Januari saya busy lagi. Gitu loh. Nah, saya Oke. tanya sama atasan saya gimana caranya biar saya jadi SBC. Ya berarti harus closing lagi.
ya carilah closing lagi kan, Oke, gitu loh. Januari itu saya closing lagi, habis gitu baru saya rekrutmen, cari staff ya kan, punya BC. Akhirnya bulan Februari waktu itu saya naik jadi SPC. Nah di situ ya banyak lah yang saya lewatin ya, pahit getirnya kehidupan, asik. Oke, itu berarti umur berapa tuh? Lulus tahun berapa sih? Itu umur 23 tahun. 23, itu udah S1? Iya. S1, ya. Umur 23 tahun. Lalu? Terus pas di SBC ya biasa kan, SBC ya prospek, rekrutmen gitu loh. Cuma saya belum dapat feel pekerjaannya gitu loh. Jadi saya masih jalanin tuh pekerjaan seperti ya rutinitas aja. Gitu loh, tiap hari prospek, tiap hari rekrutmen, tiap hari prospek, tiap hari rekrutmen, sampai waktu itu sih jadi SBC itu bulan Februari, Maret, April. Oke, 3 bulan tuh ya. Pada saat masuk bulan April posisi saya masih SBC kan, di situ saya udah mulai bosen. Gitu loh, saya udah mulai bosen. Dikarenakan kenapa nih bosen? Bosennya itu karena saya menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Gitu loh, menjalani rutinitas yang sama setiap hari, ya contacting, ya prospek, ya interview gitu loh. Tanpa saya tuh tanpa saya bener-bener punya, gue tuh pengen ini loh, gitu loh, belum ada gitu loh. Dan penghasilan pada saat Februari, Maret, April itu ya segitu-segitu aja. Benar. Gitu loh, segitu-segitu aja. Meskipun ya Februari saya closing lagi, Maret saya closing lagi, April saya closing lagi, tapi penghasilan saya tuh di situ-situ aja gitu loh, ya kan? Cuma 8 sampai 12 kayak gitu loh. 8 sampai 12 segitu-gitu aja. Tapi enggak emang kerasa di umur 23 tahun itu memang kita itu lagi diambang aduh pengen banget punya ini. Ya, selain jujur aja. Menikah gitu ya. Mungkin ada juga prioritas ke situ ya, 23 dan fresh graduate ya. Pasti pengen banget mau mendapatkan penghasilan yang lumayan gitu ya, kerjaan yang menarik dan lain-lain gitu. Makanya merasa untuk ukuran dapat income segitu tuh masih rada bikin boring gitu ya. Sebenarnya jujur aja sih. Jadinya salah satu motivasi saya kerja di sini tuh adalah saya pengen balas dendam. Gue tuh pengen balas dendam ke siapa? Gitu. Balas dendam sama diriku yang dulu. Diriku yang dulu. Tadi kan gak terlalu detail nih ya. Perkenalannya ini tiba-tiba kekorek nih tentang masa lalu. Gimana? Jadi gini, saya tuh ngerasa ya kan 23 tahun sebelum saya masuk ke sini tuh ya hidup saya tuh biasa aja gitu loh. Biasa dalam artian ya menengah ke bawah lah ya gitu loh, kayak keluarga tinggal di gang ya kan, terus habis gitu nggak ada yang punya mobil, motor juga nyicil semua, terus habis gitu juga sekolah ya sebisa-bisanya gitu kan, terus pada saat kuliah juga ya mesti cari beasiswa ya kan, karena nggak kuat gitu loh dibiayain ya kan, modalnya modal otak sama nekat aja gitu loh. Cuma ya karena saya sekolah di salah satu SMA negeri kan, di SMA 3 Bandung, terus habis gitu saya kuliah di ITB, banyak tuh kan yang anak-anak tajir kan, tajir-tajir. Dan di situ beasiswa gitu. Juga gitu. Iya, gitu loh. Saya beasiswa di situ. Terus tapi teman-teman saya kan pada tajir tuh banyaknya tuh. Nah, di situ tuh ngerasa kayak gitu loh. Iya, kayak nongkrong, naik mobil ya kan. Nongkrong tuh nongkrong dari jam 9 malam ya kan, di pinggir jalan sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi tuh mereka naik mobil. Iya. Gitu loh, pulang nggak masuk angin gitu loh. Sementara ya kan, sementara ya gitu loh. Kocak nih. Sementara gue mesti naik motor ya kan, pulang pagi ya kan, karena ya udah nongkrong sama temen ya harus nongkrong gitu kan. Wajib gitu loh. Ya. Pulang-pulang masuk angin terus. Gitu loh, rasanya tuh kayak ini saya mau marah, gue mau marah tapi sama siapa? Iya, gitu kita nggak mungkin juga marah sama Tuhan. Iya, makanya udah aing marah sama diri aing sendiri aja lah, gitu loh, kayak kesel banget. Kenapa ya gitu? Iya, gitu loh, kayak orang lain seumuran gue bisa dapat mobil, iya gitu loh. Memang kebanyakan memang dari orang tuanya gitu kan, pakai mobil orang tua. Cuma ya aku sih nggak mikir ke sana lah gitu loh, nggak mikirin soal merekanya. Cuma ya refleksi aja gitu loh. Makanya pada saat pertama kali mau masuk ke sini tuh ya ya saya berdoa gitu sama Tuhan ya kan, Tuhan kasih saya pekerjaan di Bandung gitu loh, jangan yang di luar kota deh gitu kan, ya nego sama Tuhan kan, bebas kasih saya pekerjaan di Bandung tapi yang duitnya lumayan lah gitu loh, lumayan buat memperbaiki kehidupan saya gitu loh. Akhirnya Tuhan menjawab dong pada saat saya lulus Oktober 2016, ya Tuhan menjawab dengan saya menganggur ya gitu. Selama 2 bulan. 2 bulan. Gitu loh. Selama 2 bulan itu saya berpikir apa gue terlalu nego banget ya sama Tuhan gitu loh, ya kan. Akhirnya ya Tuhan nggak apa-apa lah ya gitu loh. Pada saat awal Desember tuh saya udah, ya Tuhan saya malu lah ya, kemarin-kemarin saya nego, sekarang mah yang terbaik deh ya.
kasih gue pekerjaan lah, gue udah capek gitu loh, nganggur. Akhirnya ya dapatlah di sini gitu loh. Nah lanjut pada saat posisi SBC itu, makanya kenapa di penghasilan yang segitu-segitu aja tuh saya ngerasa aduh ini kayaknya stuck deh gitu loh, ini kayaknya stuck deh, nggak mungkin dong kayak apa namanya punya mobil dengan penghasilan segitu doang ya kan, gitu loh, apalagi nyicil di luar atau seperti apa kan, rasanya tuh kayak. Akhirnya saya datang bulan April akhir tuh, saya datang sama manajer saya, ke leader saya datang, saya tanya, Pak, ada nggak cara yang lebih efektif, saya bilang, untuk dapetin duit banyak gitu loh, tapi stabil terus menerus, tapi stabilnya tuh ke arah yang lebih progresif, naik terus gitu loh, ya kan, karena saya ngerasa, saya bilang sama leader saya ngerasa penghasilan saya tuh ada gitu loh, tapi stuck gitu loh, tapi stuck, saya ngerasa saya butuh lebih gitu loh. Akhirnya leader saya bilang, ya masuklah manajerial. Pada saat itu memang saya punya staff gitu loh, tapi saya belum punya staff yang apa namanya tuh udah naik jadi SBC ataupun seperti apa, belum, masih punya staff biasa aja gitu loh, ya kan, dan jumlahnya pun belum membludak lah, kayak gitu loh. Akhirnya pada saat itu masuk bulan Mei, akhirnya saya posisi masih SBC gitu loh. Akhirnya saya berjanji, saya bilang sama atasan saya, oke lah, saya mau jadi manajer, saya mau masuk manajerial aja gitu loh, daripada penghasilan gue stuck di sini aja, ya udahlah gitu loh, saya jadi manajer. Nah akhirnya waktu itu saya kejar tuh kan, ya pokoknya mah kerja jadi double, triple, pokoknya bener-bener karena kan, pengen promosi iya gitu loh, bener-bener pengen promosi. Gimana caranya waktu itu kurang lebih 85.000. Berarti dari terakhir tuh SBC tuh kan bulan apa tadi, April ya Maret April tuh kan kuartal 2 tuh, ya kan, Maret April masih SBC tuh. Terus Mei-nya saya pengen jadi manajer, ngejar 85.000 dalam satu bulan berarti gitu. Ya saat itu ya pokoknya satu hari prospek bisa 3 kali 4 kali, pokoknya lari ke sana lari ke sini, iya pokoknya udah nggak ada waktu lagi gitu loh. Saya pikir ya kan, daripada saya harus nunggu lagi 3 bulan kan gitu loh. Akhirnya ya puji syukur ya kan gitu loh. Bulan Juni berarti Juni saya jadi BSM. Nah gitu. Terus dari Juni, Juli, Agustus saya naik ke SBM ya kan, terus habis gitu September, Oktober, November saya naik ke November, Desember ya, tutup Desember saya posisi break ke IM. Gitu loh. Dan IM itu sebenarnya udah termasuk ke dalam ya udah lumayan lah, udah top manajemen ya, tapi ya memang di cabang gitu ya udah bagus gitu. Lalu kayak gitu. Terus di IM itu berarti kan awal 2018 ya kan. Awal 2018 usia ya sama sih 23 tahunan. Iya, karena masih di tahun yang sama ya. Ya, 2018. Nah, dari IM saya mau ngejar lagi ke SIM dong. Ya kan. Saya kejar, saya gagal di kuartal pertama. Kurangnya itu 16.000. Itu loh rasanya tuh kalau kata Mang Oleh ya. Kurangnya 16.000. Bener-bener ya. Gitu loh. Sedikit banget sebenarnya ya. Setelah itu pada saat kuartal 2 saya kejar lagi tuh di posisi IM ya, puji syukur juga di situ akhirnya berangkat ke SIM dong gitu loh, dengan salah satu prestasi yang masih saya benar-benar syukuri sampai saat ini itu adalah IM terbaik seBugs. Pada saat itu berarti sekitar 2018. 2018. Hah? 2018 ya. 2018. Nah, dari SIM itu saya kejar ke VBM kan di kuartal 3 tuh, di kuartal 3 2018 gagal lagi gitu loh, kurangnya 10.000. Aduh. Ya Allah gitu ya. Kurangnya 10.000 pada saat itu. Akhirnya pada saat menjelang akhir tahun, Oktober, November, Desember kayak sekarang nih gitu loh, saya kejar ke VBM ya, break lah ke VBM gitu loh. Dari 2019 awal Januari sampai sekarang posisi saya VBM berarti total 2 tahun. Iya, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Berarti Pak Upi itu termasuk ke dalam yang cepet banget kan untuk naik jabatan gitu ya. Total 2 tahun. 2 tahun yang sebenarnya kalau fasilitas dari perusahaan itu kan kalau untuk menjadi VBM itu 1,6 ya, tapi karena sempat gagal 2 kali dan bersyukurlah gagalnya pun gak terlalu lama sampai 2 kuartal atau 3 kuartal, enggak ya. Jadi better lah untuk mencapai karir sampai ke 2 tahun ya, karena nggak semua juga bisa dilalui sama semua orang kayak gitu ya. Nah di sini aku mau tanya dulu ya. Aku juga mau nyebutin kita punya fun fact nih, kita kepoin Pak Upi secara dalam banget ya. Katanya dulu ya, entah umur berapa, tapi Pak Upi itu pernah pengen atau berkeinginan untuk membangun sekolah alam. Bener nggak sih? Kalau nggak S1-nya lulusan apa? Teknik perminyakan.
Teknik perminyakan. Iya. Oke. Itu tuh berawal dari teknika punya impian seperti itu apa ya? Gimana? Jadi gini, dulu waktu zaman kuliah itu kan senang kegiatan tuh. Senang berkegiatan karena saya di teknik perminyakan ITB nggak ngerti, ya kan? Tapi beasiswa kan Anda, gimana maksudnya nggak ngerti? Nggak sepinter se-expert teman-teman lah gitu loh, ya kan? Karena mereka asupan gizinya baik gitu loh, ya kan? Karena saya selalu asupan gizinya kurang baik, jadinya ya gitu. Karena saya nggak ngerti banyak hal gitu loh di teknik perminyakan, akhirnya saya cari kegiatan lain gitu loh di kampus ataupun di luar kampus, pokoknya di luar kelas gitu loh, entah di himpunan, ya kan, organisasi mahasiswa gitu loh, terus komunitas-komunitas di luar gitu loh. Kebetulan pada saat kuliah itu saya sering gabung sama komunitas-komunitas pendidikan. Salah satunya yang saya gemari pada saat kuliah itu adalah komunitas mengajar di rumah susun. Waktu itu kan ada kejadian di mana salah satu bagian dari masyarakat di bantaran sungai Ciliwung, sungai itu loh yang di Siliwangi. Iya, oke, iya. Ya, yang bantaran Siliwangi itu kan digusur, terus dibikin masuk ke rumah susun di daerah Sadang Serang. Nah, di situ ada komunitas, ya kan, namanya Rumah Belajar, Rumah Langit. Ya, Rumah Langit. Nah, di situ saya gabung, gitu loh. Pada saat itu saya melihat ya banyak gitu loh anak-anak yang jadi terlantar gitu loh, gara-gara nggak tahu abis dipindahin, abis gitu udah harus aja. Kemana? Iya gitu loh. Akhirnya pada saat itu dari zaman kuliah tingkat 3, tingkat 4 lah gitu loh. Saya mulai aktif ngajar di situ. Dan dari situ juga sempat keliling ke beberapa komunitas yang sama, ada yang di belakang stasiun. Gitu loh, ada yang di gang-gang kayak gitulah, pokoknya di pemukiman-pemukiman kumuh gitu. Gitu loh. Saya mulai ngajar. Nah, pada saat itu jadinya saya punya pikiran bahwa kayaknya passion saya itu di pendidikan deh. Gitu ya kan, anjir ya. Dulu masih kayak bisa. Lurus gitu loh ya hidupnya tuh. Jadi gitu ke situ mikirnya. Ya, saya tuh mikir kayaknya kalau misalkan nanti suatu saat nanti gitu loh, kalaupun saya harus S2, saya mau ngambil manajemen pendidikan gitu loh. Dan nanti pada saat setelah saya lulus, saya akan cari investor untuk bangun yang namanya sekolah atau yayasan pendidikan gitu loh. Dan saya tuh pengen yang anti mainstream gitu loh. Makanya kenapa basisnya alam gitu loh, karena saya tuh berpikir bagaimana caranya sebuah sistem pendidikan itu bisa swasembada dalam memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri gitu loh. Karena yang saya tahu institusi-institusi pendidikan tuh masih banyak juga yang bergantung sama investor. Iya gitu loh, ya kan. Nah, makanya pada saat itu juga saya berpikir, saya sampai udah pernah survei ke daerah Pangalengan. Saya ada yang nawarin tanah gitu kan. Saya udah lihat survei, kayaknya cocok deh dijadiin buat sekolah alam. Udah mikirin juga nanti itu anak-anaknya bakal diajarin beternak, bertani, selain daripada pelajaran-pelajaran kognitif kayak matematika, bahasa Indonesia kayak gitu loh, supaya nantinya sekolahnya tuh bisa ya benar-benar berjalan dengan sendirinya. Kayak gitu loh. Ya itu memang. Jadi dari situ ya. Dari situ berangkatnya gitu loh. Kalau misalkan ditanya sekarang masih ada nggak cita-cita itu? Jujur masih ada. Sampai gitu sekarang ya, gitu umur 26 ya. Ya, jujur masih ada gitu loh. Hanya saja memang sedikit bergeser. Maksudnya sedikit bergeser tuh kan tadi saya bilang saya mau cari investor gitu loh. Rasanya gitu loh, dengan saya punya opportunity besar di sini tuh, kenapa nggak gua aja jadi investor tunggalnya gitu loh sebagai pemiliknya. Wah, kayak gitu loh. Banget ya kan, supaya kan tadi cita-cita saya tuh nggak punya yayasan pendidikan yang tidak bergantung gitu loh. Cukup aja bergantungnya sama saya aja yang punya gitu loh. Nah, kalau aku sih penasarannya gini, kan tadi Pak Upi bilang bahwa Popi itu emang tipikal orangnya yang kesana sini ya, tapi dalam arti memang ke hal yang positif pada masa kuliahnya dulu. Ini tuh berkaitan nggak sih dengan perkembangan Pak Upi pas ada di sini? Selama 2 tahun nih ya, selama 2 tahun kan tiba-tiba udah di puncak banget nih ya, yang belum tentu semua orang tuh bisa kayak gitu, ya nggak sih? Ketika saya buka data karyawan di sini pun sebenarnya ya sedikit lah ya yang bisa mencapai puncak seperti Pak Upi ini gitu. Apakah nyambung nggak sih? Karena kan di sini mungkin ada teman-teman juga yang memang mereka tujuannya itu untuk mengembangkan yang namanya karir ya, nggak selalu melulu uang gitu kan. Nah, salah satunya apakah pengalaman Pak Upi dulu di masa kuliah itu bisa membangun Pak Upi yang sekarang nggak sih, atau bisa memuncak karir selama 2 bulan? 2 tahun, sorry. Ngaruh banget. Ngaruh banget karena apa ya? Pada saat saya menjalankan kondisi pada saat perkuliahan itu kan gitu loh, saya berkegiatan tuh itu banyak banget masalahnya. Banyak banget nemuin masalah gitu loh. Banyak banget nemuin masalah soal
ekspektasi orang-orang di sana pada saat saya mau bantu ya kan. Terus habis gitu juga pada saat saya kuliah kan sering mengorganisir orang gitu loh. Saya tuh di situ saya sering mengorganisir, ada yang digusur di Dayang Sumbi, ada yang digusur di Purnawarman, ada yang pernah penggusuran di stasiun kereta gitu loh. Saya ikut bantu mengorganisir. Permasalahannya tuh banyak gitu loh. Jadinya salah satu hal yang benar-benar jadi modal saya ketika saya berkegiatan di sini atau bekerja di sini sebagai seorang manajer itu adalah soal bagaimana nalar saya itu bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang ada sampai bisa menemukan solusinya tuh gimana. Gitu loh. Karena dari zaman kuliah juga waduh ya gitu loh, rasanya tuh pada saat itu tuh berhadapan sama Satpol PP sering, berhadapan sama polisi sering, gitu loh. Karena saya bantu orang-orang itu gitu loh, maksud saya tuh, ya kan. Dan di sini tuh jadinya tuh saya merasa bahwa setiap ada masalah ya memang harus dihadapi gitu loh. Tapi bagaimana cara menghadapinya tuh dengan cepat. Makanya nalar kita yang dibutuhin untuk mengorganisir permasalahan itu, mana masalah yang benar-benar bisa langsung dekat sama solusinya itu yang kita kerjain, gitu loh. Masalah-masalah yang jauh dari solusi ya nggak usah dikerjain. Ya gitu loh. Terus habis gitu mungkin karena ada kesamaan passion ya, karena dulu kan basic saya tuh ngajar, gitu loh. Kalau misalkan di sini kan sebenarnya basicnya tuh sebenarnya hampir sama, ngajar gitu loh. Cuma bedanya kita tuh bukan mengajar hal-hal yang bersifat kognitif di sini tuh gitu loh. Tapi kan sama-sama mengurusi manusia. Iya. Gitu loh. Jadi saya pikir tuh sangat ngaruh karena dulu saya sering ngurus manusia, sekarang kan jenisnya manusia juga. Iya, enggak berubah gitu jadi berubah jadi barang, jadi hewan gitu kan bingung kan kalau di sini isinya harimau semua kan enggak tahu. Takut juga kayak gitu ya. Loh, ya kan. Jadinya saya merasa ya benar-benar ngaruh karena passion saya pun di sini bisa terpenuhi gitu. Oke, jadi nyambung juga ya. Berarti kalau misalnya harus ngasih masukan nih sama teman-teman fresh graduate kita atau yang lagi cari pekerjaan tuh, berarti ya memang pengalaman tuh harus digali dari awal ya, supaya ketika masuk ke suatu instansi pekerjaan seperti itu ya kita nggak terlalu kaget. Iya gitu loh. Karena sebenarnya secara ilmu kognitif atau misalkan keilmuan di dalam kelas itu sebenarnya nggak terlalu terpakai. Gitu loh, tergantung jenis bidang pekerjaannya ya, gitu loh. Cuma yang paling benar-benar bagi teman-teman semua yang fresh graduate ataupun misalkan baru lulusan kuliah atau seperti apa ya, gitu loh. Jurusan apapun nggak penting gitu loh. Yang penting tuh pada saat kamu kuliah kamu suka pakai nalar kamu nggak untuk mikir, gitu loh. Karena itu yang bakal jadi modal kamu untuk kerja di sini. Kalau misalkan seseorang kuliah lulus gitu loh, ya kan, tapi nalarnya nggak pernah dipakai ya mati-mati juga gitu loh. Karena yang di dunia nyata di dalam pekerjaan ini tuh nalar untuk mencari solusi dari setiap permasalahan itu yang diuji. Benar banget tuh ya. Gimana, ada yang bergetar ya ketika Pak Upi sedang berbicara gitu ya, takutnya ada yang deg-degan gitu ya. Nah tapi benar sih untuk masukannya ya kayak gitu ya. Oke, nah kalau tadi kan Pak Upi bilang pengalamannya lumayan cepat lah ya untuk menuju karir yang paling atas. Kalau misalkan nih selama 2 tahun, ya kita ngobrolin 2 tahun dulu yang lalu ketika baru masuk, apa aja sih yang udah didapat selama 2 tahun itu untuk menjadi VBM? Yang pasti tujuan utama untuk balas dendam itu sudah semakin dekat gitu loh, ya kan. Memang sih kerasa gitu loh, bedanya tuh jauh, apalagi teman-teman saya tuh tahu banget saya dulu kayak gimana gitu loh. Ngerti gak sih kalau zaman kuliah tuh kan sering banyak kegiatan kepanitiaan ya. Iya. Terus tiap-tiap panitia tuh suka ada bajunya gini. Ya. Nah, baju saya sehari-hari itu dari baju-baju kepanitiaan dulu tuh. Gitu loh. Jadi baju saya tuh tiap hari, tiap kaos event lah ya. Iya, kaos event gitu loh. Hari ini event apa, besok event apa, besok lagi event apa gitu loh. Dan selalu kemana-mana tuh pakai jaketnya jaket himpunan. Iya. Yang udah lusuh, sobek-sobek, hitam-hitam gitu loh, kan jijik kan gitu. Iya, tapi kan bangga juga ITB soalnya ya. Gitu, gak apa-apa lah. Iyalah, dikit gitu. Lumayan. Ya. Terus sepatu gitu loh. Dulu tuh saya sering lihat di himpunan kan ada rak sepatu, siapa yang lagi nyimpen sepatunya di situ saya pakai gitu loh. Besok pakai sepatu siapa. Enggak nyuri kan? Enggak nyuri, pinjam doang gitu. Ini kayak anak warnet gitu. Iya, ditukar sama swallow gitu. Kadang, Bang, perasaan itu sepatu gua deh, Bang. Ya gue pinjem lah 2 kelas aja. Ya, ntar gue balikin. Sering banget kayak gitu. Dan kalau ketemu sama teman-teman yang dulu ya kan, dari zaman SMA ataupun kuliah tuh mereka yang nilai bahwa ya gue tuh udah berubah banget gitu loh. Semuanya minimal tuh sekarang isi lemari saya tuh semua milik saya gitu loh. Karena kalau dulu pulang ke rumah isi lemari saya tuh semua milik orang lain. Iya, bisa minjem dari temen. Iya gitu loh, entah gitu. event, entah apapun, entah temen yang udah, Pi udahlah lu bawa aja lah, ya nggak usah dibalikin, ya udah syukurlah gitu loh, ya kan gitu loh. Dan selama 2 tahun ini ya alhamdulillah sih gitu loh, maksudnya
pengalaman berangkat ke luar negeri udah gitu kan, tabungan ada ya kan, kendaraan punya ya kan, terus mau rumah juga ada gitu loh. Ya cuma pendamping aja yang nggak ada. Nanti tiba-tiba mau di skip langsung di screenshot muka Paupi ya, langsung dibawa ke Dukung Banten gitu ya. Oke, nah berarti selama 2 tahun itu ya sudah mendapatkan ibarat kata selain income ya dan fasilitas yang lain, aset lah ya biasa dibilangnya kayak gitu. Aset udah dapet selama 2 tahun, lalu dilanjut nih 2 tahun berikutnya, berarti total bekerja di sini sudah 4 tahun menuju 5. Enggak, ini jalan 4. Jalan 4 ini jalan 4 ya. Nah, tahun ini akhir tahun ini. Dari 2 tahun lanjut ke tahun sampai tahun sekarang gimana? Kesuksesan apa sih yang paling Paupi dapat gitu selama bekerja di sini? Itu loh, punya rumah, dan itu rasanya tuh orang tua saya tuh nggak tahu. Gitu loh. Jadi saya cuma pulang, ya kan? Pulang terus habis gitu ngajak sama orang tua saya, ayo main ke Antapani. Mau kemana? Ayo main, gitu loh, ya kan. Terus habis gitu saya datang, masuk ke kompleknya, ya kan. Habis gitu saya turun depan rumah kosong, ya kan. Ini rumah siapa, Pi? Ayo masuk. Buka kuncinya kan, kok punya kuncinya gitu loh. Pas masuk, saya kasih kuncinya ke mama saya. Ini rumah aku. Gitu loh. Terus? Situ tuh rasanya kayak gitu loh. Mengoleh lagi gitu ya? Ya, udah. Mama saya tuh nangis gitu loh di situ. Rasanya tuh kayak, ini serius gitu ya? Iya serius, ini makanya kuncinya aku punya gitu loh. Ini rumahku gitu loh. Sok ibu sama ayah jalan-jalan lihat rumahku gitu loh. Dan itu tuh rumah yang nggak digang, nggak kecil gitu loh, nggak sempit gitu loh, nggak kumuh ya kan, kayak rumah yang saya punya gitu, orang tua saya punya gitu kan. Kemarin waktu zaman saya kecil tinggal, rasanya tuh itu salah satu hal yang benar-benar buat saya tuh makin menggebu gitu loh. Karena saya melihat bahwa orang tua saya tuh kayak, ya kasarnya ya, emang nih anak nih gila banget nih gitu loh, kayak edan bisa naik budak gitu loh ya. Edan gen bisa nih gitu ya. Oke. Itu satu gitu loh. Terus hal lainnya sebenarnya yang benar-benar bikin saya juga jadi makin menggebu gitu loh di posisi ini tuh, karena saya melihat pertumbuhan anak-anak saya. Gitu loh di timnya gitu loh. Rasanya kan dulu saya ngerintis sampai sekarang gitu kan, ada banyak sekali anak-anak yang ngikut saya ya gitu loh, ngikut saya. Terus kayak saya tuh gimana ya, kayak kamu jadi orang tua, ngerti gak sih? Kayak ya sama, saya memposisikan diri saya seperti ayah ibu saya di sini gitu loh. Ya kan, di rumah mereka ada orang tua ya kan, saya di sini jadi orang tua mereka gitu loh. Saya melihat mereka yang dari SBC naik ke BSM, naik ke SBM, terus punya mobil ya kan, bisa kasih ke orang tuanya kayak apa kayak gitu kan, bahagian orang tuanya dalam bentuk apa gitu loh. Terus ada yang naik IM, naik SIM tuh rasanya tuh kayak ada yang pegang ruangan gitu loh, terus punya manajer lagi di bawahnya. Itu salah satu yang benar-benar nggak bisa dibayar gitu loh buat saya gitu loh. Rasanya tuh kayak itu tuh semua balas budinya saya gitu loh. Balas budinya saya ya sama juga kayak waktu zaman saya kuliah, lihat anak-anak yang saya didik, terus habis gitu gurunya telepon di sekolah gitu loh, kayak Pak ini rankingnya naik gitu loh. Nah kayak gitu loh. Saya melihat pertumbuhan anak-anak saya tuh kayak ini jauh lebih berharga gitu loh, daripada apa yang udah pernah gue dapetin gitu loh. Kayak benar. Wanjir, nih bocah-bocah. Karena kan kebetulan banyak anak-anak saya yang umurnya bocah gitu loh ya kan, 19, 20, 21 gitu loh. Kayak gue merasa kayak umur lu itu udah gue renggut gitu loh. Masa muda lu yang biasanya orang-orang di luar sana tuh nangkring hahihi ya kan, bucin gitu loh. Rasanya tuh kayak lu nggak bisa gitu loh, udah gue renggut gitu loh. Tapi ketika lu ngikut, lu mau, lu berjuang, lu bener-bener dobrak semuanya gitu loh, dan lu punya hasil dari itu semua tuh, rasanya tuh kayak lu nggak perlu terima kasih gitu loh. Gua yang terima kasih lu udah mau ngikut gitu. Kayak gitu, itu bener-bener dua hal itu sih yang bener-bener bikin saya tuh sekarang tuh makin, gue harus makin oke lagi nih gitu loh. Kedepannya harus bener-bener makin visioner lagi, kedepannya bener-bener harus makin luar biasa lagi. Bener. Gak nyangka ya, biasanya kan ketika kalau kita ngobrolin success story ya udah kita bangga sama diri kita sendiri gitu. Ini tiba-tiba ya bener sih ya, nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi ternyata keseluruhan yang ada di sini pun, karena kalau misalnya nggak ada mereka juga mungkin ya kita sendiri nggak ada apa-apanya, bisa naik dan segala macam gitu ya. Oke, nah berarti kalau misalnya tadi kan ngomongin masalah closing, ngomongin masalah klien dan lain-lain, berarti sebenarnya kalau misalkan pekerjaan Paupi itu sama nggak sih sama broker? Biasa kan orang-orang kalau misalkan ngomongin tentang PT Rifan, oh broker nih apa segala macam gitu. Boleh kasih penjelasan dulu nggak sih broker tuh sebenarnya kayak gimana sih?
Kalau misalkan secara paradigma yang umum ya, gitu loh. Memang basicnya kan broker gitu loh. Dimana kita itu broker tuh kan seperti penyalur ya, gitu loh. Dimana kan tugas kita juga menyalurkan transaksi nasabah, gitu loh. Sama broker rumah ya menyalurkan orang mau beli rumah sama pemiliknya, ya kan. Broker mobil nyambungin orang mau beli mobil sama pemiliknya, sama gitu loh. Kayak broker investasi di mana kita menyambungkan nasabah, ya kan, untuk bertransaksi kita yang fasilitasi gitu loh. Proses penyampaian transaksinya ke bursanya gitu loh. Jadi kalau disebut broker ya broker gitu loh, ya kan, karena basicnya itu pekerjaan kita. Cuma kalau misalkan di dalam kantornya sendiri ya sebutannya kan manajer ya gitu loh, atau misalkan bisnis konsultan ya. Kalau yang paling bawahnya ya, oke. Nah, dan banyak orang juga sih sebenarnya yang ketika kita lihat di keywordnya YouTube itu pada nyari kenapa sih jadi broker itu bisa kaya, ya, atau enggak bekerja di seperti ini tuh bisa kaya, Kenapa ya? Karena ini kalau menurut gue ya, gitu loh, karena pengalaman, ya kan, pengalaman. Karena kan maksudnya tadi gini, ceritain Pak Upi tuh kayak serba ada sama 2 tahun bisa naik jabatan dan lain-lain sampai kebeli rumah lah. Emang kenapa sih? Kok bisa sih orang-orang berpikir jadi broker itu bisa jadi kayak apa enggak gitu? Betul. Sebenarnya itu gini, bukan soal pekerjaannya ya, gitu loh, bukan soal pekerjaannya, karena banyak juga orang kaya karena bekerja di tempat lainnya, gitu loh, atau orang kaya karena bisnis ya, gitu loh. Cuma bagaimana cara kita menjalankan pekerjaannya aja, gitu loh. Karena kalau misalkan saya lihat kan di perusahaan ini tempatnya tuh udah benar, itu dulu yang pertama. Kita mesti benar-benar kalau mau cari penghasilan penghasilan yang benar-benar baik gitu kan, terus secara nominal ataupun secara hasilnya gitu loh. Kita mesti pastikan dulu pekerjaan kita tuh di tempat yang benar dulu atau enggak, gitu loh. Dan selama pengalaman saya jalan di sini tuh nggak ada masalah sama kantor, gitu loh. Kantor kita tuh selalu tepat waktu lah gitu loh, tidak mengingkari janji, semua sesuai aturan dan lain-lain gitu loh, sesuai dengan benar-benar ya yang sudah disepakati gitu loh. Itu dan antara karyawan dan perusahaannya tentunya itu gitu loh. Jadinya tuh itu dulu yang pertama gitu loh. Karena sekarang kalau misalkan kamu nih dibayar gede gitu loh, tapi kantornya tuh bal-abal, ya kan, tiba-tiba hari ini dulu dibayar gede, besok kantornya tutup gitu loh, kan rasanya nggak jelas gitu loh, ya kan, gitu. Jadi yang pertama itunya dulu gitu loh, kantornya aman dulu apa enggak gitu loh. Dan setelah saya kerja di sini saya membuktikan bahwa kantor ini tuh aman banget, gitu loh. Nah terus yang kedua tuh bagaimana cara kamu memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Nah itu gitu loh. Bener. Karena sebenarnya gini, kalau di perusahaan pialang gitu loh, fasilitasnya tuh banyak banget, terutama di kantor ini. Gitu loh, fasilitasnya banyak banget untuk karyawan ya, untuk karyawan dong, tentunya. Gitu loh, ya kan. Bukan tentang skema penghasilannya seperti apa, tapi memang fasilitas yang disediakan oleh kantor itu yang udah sangat benar-benar bisa mensejahterakan karyawannya. Persoalannya adalah kamu sebagai karyawan mau manfaatin fasilitas itu apa enggak? Gitu loh, mulai dari fasilitas penghasilan, ya kan. Penghasilan pun kan di sini kita seperti bisnis, ya kan. Gitu loh, ketika kita sebagai broker, kita mau nggak bantu investor kita tuh untuk lebih memanfaatkan peluang lebih banyak gitu loh, dengan transaksi lebih banyak lagi, ya kan. Seperti apa manajemen transaksinya gitu loh. Terus habis gitu pada saat kita jadi manajer, kita mau nggak mengembangkan orang lebih banyak lagi, gitu loh, ya kan. Sehingga apa yang kita dapatkan pun memang sesuai dengan apa yang udah kita kerjakan, gitu loh. Selain daripada itu kan fasilitas kayak jalan-jalan ke luar negeri, fasilitas aset mulai dari aset roda 4 sampai aset rumah juga kan disediakan sama kantor. Yang belum tentu perusahaan lain itu bisa. Nah, itu gitu loh. Karena apa? Karena kantor ini udah aman dulu gitu loh, settle dulu di awal. Kayak gitu loh. Jadi persoalan tentang jadi broker tuh bisa kaya nggak sih? Bisa, asal lu mau. Gitu loh, mau apa? Pertama mau ngerjain tugasnya, mau ngerjain pekerjaannya, yang kedua itu mau manfaatin semua fasilitas yang udah disediakan sama kantor. Gitu loh. Jadi dua itu aja kuncinya sebenarnya mah. Untuk menjadi broker kaya. Iya, ya, gitu loh. Karena kayaknya nggak mungkin deh kalau kerja di Rifan atau di Solid Group ya gitu loh. Nggak bisa kaya tuh nggak mungkin. Nggak gitu mungkin loh. banget. Iya, karena kantornya tuh udah settle banget. Iya. Oke, berarti udah kejawab ya pertanyaan teman-teman tentang kenapa sih jadi broker itu bisa kaya gitu ya. Nah, lalu balik lagi nih, aku punya fun fact kedua tentang Pak Upi. Ya, dengar katanya baru beli aset baru. Ya nggak sih? Mobil lagi. Iya. Kenapa harus mobil lagi? Kenapa nggak jet pribadi gitu? Ya. Terkesan ini dong. Iya, saya kan nungguin Pak diajak. Oke. Nah, katanya juga masalahnya ini mobilnya 2 pintu, Pak. Jadi saya nggak bisa ikut nebeng dong kalau malam minggu. Ya, itu kan udah keisi pas sama ceweknya ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke, ya. Iya kan kalau jet pribadi kita bisa nebeng ramean satu kantor gitu ya. Ini 2 pintu Pak katanya. Mobil apa sih? Ya kebetulan kemarin ya alhamdulillah ya gitu loh, baru
dapat mobil Mercy ya. Mercy ke 2 pintu, memang 2 pintu gitu loh. Saya pikir yang 2 pintu cuma kulkas doang. Iya, ternyata mobil juga. Ya, tapi bukan kolbakan. Bukan ya. Hati-hati 2 pintu tahu-tahu kolbak ya. Kolbak juga ada sandwich-nya ya. Iya. Iya. Lalu berarti tipe apa sih? Tipe C180 Coupe. Oke. Tahun 2012. Karena itu memang mobil yang saya searching juga memang udah jarang. Gitu loh. Jadi termasuk kolektor item. Karena mobil hobi. Iya. Kayak gitu. Kalau saya sebut mobil fuckboy. Aduh. Karena dari bentuknya tuh kayak udah identik kayak anjir fuckboy pisan gitu lah. Gitu ya. Rangkul dikit langsung kena gitu ya. Nyiko dikit tuh kayak gitu. Oke, lalu dari situ tuh berarti baru kebeli berapa bulan yang lalu? Atau baru banget sih? Dari sebulanan lah. Sebulan kan? Ya emang dari dulu tuh pengen banget mobil itu, atau nggak tahu tiba-tiba aja dapat gitu, random gitu? Enggak, jadi sebenarnya saya mobil udah ada kan sebelumnya gitu loh. Cuma saya merasa bahwa sosok seorang pimpinan di kantor ini gitu loh memang harus jadi trendsetter. Gitu loh. Ketika saya udah punya mobil ya kan, pintunya 4 awalnya ya kan, gitu loh. Anak-anak saya juga udah ngikutin gitu loh. Udah banyak juga gitu loh mobil-mobil yang pintunya 4 juga. Gitu loh. Ya kan, akhirnya karena memang saya juga konsultasi sama atasan saya ya kan, sama pimpinan-pimpinan saya, konsultasi gimana nih buat pumping lagi bisnis ya kan gitu loh, gimana nih caranya supaya anak-anak mau lebih berkembang lagi gitu loh. Ya memang kuncinya adalah diri saya sendiri dulu gitu loh. Sayanya dulu mau nggak berubah gitu loh, sayanya dulu mau nggak berkembang. Akhirnya sebenarnya sih awalnya nyarinya pengennya BMW Z4 gitu loh ya kan, yang benar-benar kursinya tuh cuma 2 gitu loh, dan pintunya memang cuma 2 dan bisa buka gitu, cabriolet gitu kan gitu loh. Cuma memang sulit sih dicarinya tuh, sulit pisan gitu loh. Dan enggak Los Angeles kan, iya gitu loh, dan kayak nggak ada standar harganya gitu loh, karena itu memang bener-bener ya kayak kamu punya nih barang yang cuma kamu yang punya gitu loh. Terus kayak Ki, gue beli dong, ya lu terserah gitu loh ya kan, mau pasang harga berapa gitu loh. Akhirnya saya cari yang lebih manusiawi lah ya kan gitu loh, yang lebih manusiawi, yang minimal ada beberapa di pasaran gitu loh. Akhirnya dapat tuh Mercy C180 Coupe itu gitu loh. Karena pada saat saya searching juga rasanya tuh kayak ini tuh anak muda banget gitu loh bentuknya gitu loh. Akhirnya salah satu motivasi saya juga adalah untuk nunjukin ke anak-anak kalau kita tuh gak usah merasa puas loh gitu loh. Menurut kita mobil 4 pintu itu udah bagus, masih ada loh ternyata mobil 2 pintu di mana pintunya berkurang aja ternyata harganya nambah. Iya kan? Iya, gitu loh. Bener. Pada saat saya beli tuh kayak gue nih gila apa gimana ya? Gitu loh. Yang 4 pintu harganya sekian gitu loh. Yang 2 pintu kok jadi lebih mahal gitu loh. Jangan-jangan nanti kalau mobil gak ada pintunya jauh lebih mahal lagi gitu loh ya kan? Ya, naiknya dari atas gitu loh, dari lubang ya kan. Makanya kayak gitu. Saya nunjukin ke anak-anak, ya ayo gitu loh, berkembang lagi gitu loh. Saya aja di posisi ini masih mau terus-terus berkembang gitu loh. Dan ya syukur sih beberapa waktu belakangan ini udah ada beberapa anak-anak saya juga yang nanya-nanya gitu loh, pengen ganti mobil juga Pak gitu loh, pengen cari yang 2 pintu juga, pengen ini itu ya saya dorong lah gitu loh, saya kejar pokoknya sampai tutup tahun ini minimal aset barumu ada lah gitu loh, sama-sama 2 pintu lah gitu loh. Oke, gitu. Nah, waktu kemarin kan mungkin kalau misalnya udah jadi subscriber kita itu lihat ya ada video di mana kita tuh touring bareng. Ya, itu tuh kan memang dari solid group, semua ada pimpinan kita paling atas juga. Tapi udah ada belum sih mobil? Belum berarti. Belum ya? Gitu loh. Lagi dipesan. Belum juga. Atau belum juga? Belum ada. Jadi di situ saya makin menggebu gitu loh, melihat kayak wah anjing memang gila nih. Ini kantor memang gila gitu. Ditambah kan memang kita sudah punya komunitasnya kan, gitu loh. Rasanya tuh kayak ini kantor tuh memang bukan main-main gitu loh. Emang bukan kantor main-main. Di situ jadinya saya makin mikir lagi, makin berpikir keras, kayaknya emang gue harus punya. Gitu loh. Memang gak lama dari situ sih. Iya, tanpa gitu. Harus. Biasanya kalau kita lihat ya mungkin YouTuber-YouTuber yang udah punya nama, artis-artis, atau mungkin yang punya ikut-ikutan komunitas kayak gitu tuh yang emang sebenarnya pengusaha yang ngasih IO apa gitu ya, atau owner apa. Tapi ya kita nih ya maksudnya yang masih jadi karyawan tapi ya statusnya udah bagus, ya kita juga bisa ya ikutan komunitas kayak gitu.
Karena ya sama aja kayak bisnis kan di sini juga. Iya, bisa menaikkan derajat hidup ya sebenarnya. Ya, Sebenarnya ya lumayan kayak gitu ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya yang sering banget ditanyain sama orang-orang yang kadang mereka juga buka Kaskus lah, buka blog yang aneh-aneh gitu ya. Mending kita jawab di video kita kali ini ya. Katanya ada yang tanya nih, apa sih tanggapan mengenai stigma negatif di Indonesia ya, tentunya tentang broker, khususnya di broker trading atau investasi seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya tuh pertanyaan-pertanyaan yang sering banget dilontarin ke saya ya, gitu loh. Cuma saya bakal jawab dengan pemahaman saya aja, gitu loh. Karena kan saya nggak tahu ya di luar sana orang anggapnya seperti apa ya, gitu loh. Punya jawaban masing-masing ya. Jadi gini, ini ceritanya sering saya jawab tuh dengan kayak gini. Oke lah, ya kan. Biasanya kan ada anak baru tuh nanya, ya kan, gitu loh. Pak, ini kan negatif di luar sana gini-gini gitu, nggak ada yang percaya, lain-lain gitu loh. Ada beberapa jawaban yang saya udah siapkan dan biasa saya kasih ke anak-anak saya gitu loh. Yang pertama tuh kayak saya tanya dulu gitu loh. Coba kamu umur berapa? 21 tahun, Pak. Berarti kelahiran tahun berapa? Gitu loh. Kira-kira ya 97 lah ya. Gitu loh, 97 atau berapalah gitu loh, ya kan? Gitu loh. Oke, saya tanya orang tuamu kelahiran tahun berapa? Ada yang 87, ada yang 67, ya kan? Ada yang 72, ya kan? Gitu loh bilangnya. Terus saya tanya, Bursa Berjangka Jakarta itu lahir tahun berapa? Gitu loh. Dan bilang pas 97 atau 2000 gitu loh. Berarti lebih tua orang tua kamu apa Bursa Berjangka Jakarta? Tempat kita mengadakan transaksi ya gitu loh. Iya, orang tua saya, Pak. Wajar nggak kalau orang tua kamu tuh punya gap informasi yang cukup jauh? Yes. Gitu loh. Dan lebih wajar nggak kalau misalkan kamu yang lebih tahu karena umurmu lebih deket sama lahirnya Bursa Berjangka Jakarta itu sendiri gitu loh, ya kan? Kayak di Indonesia tuh kita tuh kalau misalkan dibanding sama Amerika tuh kita tuh 100 tahun lebih lambat gitu loh. Ya kan, makanya kenapa kita disebut negara dunia ketiga. Gitu loh. Makanya wajar kalau bisnis online seperti ini tuh menjadi sesuatu yang mungkin masih baru dan tabu gitu loh di Indonesia. Karena saya sering bilang sama anak saya, mungkin orang tua kamu yang umurnya sekarang udah 50, umurnya sekarang udah mau 60 gitu loh, atau 40-an gitu loh, berpikir bahwa yang namanya jual beli itu nggak mungkin pakai handphone. Yang namanya jual beli itu adalah cik pangmelikeun lah rokok sabatang ka warung, kasih uangnya, pergi ke warung, tatap ya kan? Muka, ya kan, tatap muka sama emangnya, Mang beli rokok Samsu sebatang buat si bapak, ya kan? Kasih rokoknya, kasih uangnya, ambil kembaliannya, kasih Pak ini rokok. Ya begitu. Dan itulah transaksi menurut ya, gitu loh. orang-orang 80-an. Iya kan, gitu loh maksud saya tuh, ya kan? Kalaupun misalkan mau transaksinya internasional, rasanya tuh kan harus dikirim pakai kapal, ya kan? Gitu loh, tangki lah dan lain-lain gitu loh. Itu jawaban pertama gitu loh. Jadinya tuh karena memang bisnis ini di Indonesia tuh masih remaja gitu loh. Masih ABG lah gitu loh. Ada nggak sih ABG yang di paradigmakan seperti seseorang yang positif banget kan? Nggak juga gitu loh. Ya wajar, bisnis ini tuh masih remaja gitu loh di Indonesia. Belum semua mau nerima. Gitu loh, itu yang pertama. Terus yang kedua tuh sering saya bilang kayak gini. Ini lebih ke filosofi ya gitu loh. Saya bilang kayak gini. Tahu nggak, dari dulu saya kerja pertama kali sampai sekarang itu yang selalu saya pegang itu, saya kerja itu adalah melawan takdir. Oke. Gitu loh. Kenapa? Kok bisa Pak melawan takdir? Saya kuliah di mana? Di ITB Pak. Gitu loh, ya kan? Jurusan apa? Teknik perminyakan. Kenapa sih jadi broker? Saya melawan takdir saya nggak? Yang seharusnya lulusan teknik perminyakan takdirnya bekerja di perminyakan. Yes. Dari awal saya lulus pun, dari awal saya bekerja di sini pun saya udah ngelawan takdir. Ya kan? Udah yang gitu nyambung sama yang iya kan? pertama ya. Iya kan? Terus habis gitu pada saat saya menjalani pekerjaannya ini pun takdirnya yang seperti tadi bilang, orang-orang yang bekerja di sini tuh dicibir negatif sama orang-orang. Gitu loh. Tukang ngabisin duit orang lah, tukang bawa kabur duit orang lah, merugikan masyarakat lah dan lain-lain gitu loh, ya kan? Tapi saya melawan takdir itu dengan cara apa? Saya menawarkan dan mengedukasi orang-orang. Gitu loh, bahwa bisnis ini tuh memang punya prospek loh ke depannya. Gitu loh, bisnis ini tuh punya peluang juga loh. Gitu loh, ya kan? Terus habis gitu takdir yang lainnya adalah tidak ada orang tua manapun yang mau dukung anaknya kerja di sini. Karena apa? Ya karena tadi orang tua itu lebih tua. Ya kan? Daripada bisnis ini sendiri. Gitu loh, ya kan? Makanya mau nggak kamu yang udah kerja di sini tuh melawan takdir itu? Untuk apa? Untuk membuktikan ke orang tua kamu bahwa pekerjaan ini tuh bukan pekerjaan yang nggak jelas. Pekerjaan yang punya prospek yang jelas juga, masa depan yang jelas juga, planning yang jelas juga gitu loh, dan hasil yang jelas juga gitu loh, ya kan? Makanya sering saya bilang bahwa wajar gitu loh, kita tuh dicibir, dianggap negatif sama orang gitu loh, karena memang itu takdirnya sekarang. Gitu loh. Tapi dari awal kita datang ke sini juga kita ngelawan takdir.
Saya sering tanya, emang ada di sini kamu yang dari lahir waktu TK ditanya, udah gede mau jadi apa? Susan, udah gede mau jadi apa? Kan jadi dokter pilihannya, ya kan? Kalau nggak jadi astronot, atau nggak jadi apa? Jadi ilmuwan, ya kan? Gitu loh, jadi guru, ya kan? Nggak ada yang mau jadi apa kalau udah gede, Susan, gitu loh. Mau jadi broker, nggak ada, gitu loh. Ya, broker itu adalah pekerjaan yang melawan takdir. Yes. Ya, kayak saya waktu TK, saya SD, SMP selalu kalau ditanya, "Vi, kamu mau jadi apa kalau udah gede?" Mau jadi ilmuwan. Ya kan, orang yang pakai jas lab, ya kan, jas laboratorium warna putih, rambutnya klimis, pakai kacamata, terus kayak nyatu-nyatuin cairan, gitu loh, ya kan, gitu loh, kayak keren gitu loh, ya kan. Tapi sekarang kan akhirnya broker juga, gitu loh, ngelawan sama takdir gitu loh. Jadi bukan untuk apa namanya ya, bukan untuk jadi bikin kita tuh down gitu loh, kayak gitu-gitu tuh memang karena itu bagian dari pekerjaan kita gitu loh, ya kan. Kalau kamu baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 ya kan, tentang perdagangan berjangka komoditi, di mukadimahnya itu kan di situ tuh dijelaskan gitu loh, bahwa salah satu tujuan pemerintah mengadakan ini tuh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu loh, ya kan, secara ekonomi ataupun secara ya pendidikannya juga gitu loh. Karena kan kita memberikan pendidikan bisnis loh, kayak gitu loh, ke masyarakat. Dan memang ya namanya proses nggak mungkin mudah gitu loh, ya kan. Jadinya di luar sana, di Kaskus kayak di YouTube kayak di Google kayak udah pasti ada yang negatif. Bahkan saya tuh sering kalau di dalam kelas tuh saya bilang, buka YouTube, buka Kaskus, buka Google, baca yang negatifnya. Ada nggak yang kamu temuin di sini? Gitu loh. Kalau misalkan ada yang kamu temuin, coba cari di mana salahnya. Ada nggak solusinya? Kalau misalkan ternyata nggak ada yang kamu temuin, kenapa kamu ributin? Itu loh, ya, gitu loh. Katanya di sini begini, di sini begitu. Ada nggak yang kamu temuin? Kalau nggak ada, ngapain diributin? Gitu loh, ya kan? Namanya kita kerja di perusahaan jasa, ya kan? Orang pasti bicaranya suka nggak suka. Ya, kayak kemarin misalkan Kia ambil duit di ATM BCA, ketelan nih. Yang disalahin siapa? BCA-nya dong, ya kan, gitu loh. Kia duduk di basement 2, ya kan, gak ada sinyal, pakai Telkomsel, yang disalahin siapanya? Ya, Telkomselnya dong, ya kan, padahal kita yang goblok gitu loh. Ya kan, sama juga. Ya, bicaranya tuh kalau namanya perusahaan jasa kayak kita, nggak cocok sama dokter ini, pengen ke dokter itu. Berarti kan jelek-jelekin dokter yang satu dong. Ya kan? Sama juga gitu. Jadi bagi saya tuh semua pembicaraan negatif itu tuh memang yang pertama memang karena paradigma masyarakat yang belum benar-benar sama belum benar-benar paham sama bisnis ini, karena memang bisnis ini tuh masih remaja. Yang kedua karena memang takdir bisnis ini saat ini tuh yang memang dicibir. Makanya kita sebagai pelopor-pelopornya tuh untuk membuktikan gitu loh sama masyarakat di luar sana. Sama yang ketiga ya kita perusahaan jasa, pasti relatif dong, suka nggak suka. Nggak cuman masalah perusahaan investasi. Iya, semua perusahaan jasa gitu loh. Perusahaan jasa pasti merasakan. Iyalah gitu loh, ya kan, kayak kamu perusahaan kamu Bank BCA, saya Bank BNI, pasti kamu lebih milih orang-orang nabung di kamu dong daripada di saya. Sama gitu loh, kita juga gitu. Berarti buat kalian-kalian mungkin ya yang bikin konten tentang PT Rifan, lagi pansos nih, ada nih yang lagi pansos sama PT Rifan, dia bikin konten tentang PT Rifan, kita coba tantangin mereka ya. Dia ngobrol langsung aja. Sini dulu aja kerja di sini. Ya nggak sih? Cobain dulu apakah benar nggak sih yang dia bilang, yang dia kontenin tentang PT Rifan itu. Kalau misalnya dia benar ya udah gitu ya, pasti semuanya ya bakal ketahuan gitu, atau bakal apalah, ada sesuatu yang memang nantinya dirasakan sama dia gitu. Tapi kalau enggak ya udah ya, buktinya kita ya sih masih bisa hidup ya, yang bertahun-tahun sudah di sini juga masih bisa hidup dan tidak pernah merasakan apapun ya, kayak gitu. Oke. Lalu berarti terakhirlah, pertanyaan terakhir ya, ini sudah sangat seru banget gitu. Ada yang bertanya lagi nih, katanya tips-tips apa sih menjadi broker yang sukses ya, juga broker manager ya kalau kita ngobrolnya sama Poppy ya. Terus percaya diri juga di tengah kultur orang Indonesia nih, yang tadi kan kita udah bahas belum terlalu paham tentang bisnis kita. Gimana tipsnya? Nah, sebenarnya kalau tips and trick rasanya tadi kalau kita ngobrol panjang lebar kayaknya udah ada gitu, sebenarnya ya. Cuma kalau misalkan ya tadi lah, kalau mau diulas lagi gitu loh, tekenin lagi ya, kita mesti benar-benar tuh mau dulu gitu loh, ya kan, kita mau dobrak dulu gitu loh. Biasanya orang kalau misalkan, makanya saya sering bilang sama anak-anak saya, kalau kita kerja di sini tuh kita nggak bisa nganggap diri kita tuh cuma pegawai biasa.
gitu loh. Seperti kita kerja di perusahaan-perusahaan biasa gitu loh, ya kan. Kita mesti benar-benar bisa punya pemikiran sebagai seorang pebisnis juga. Yes. Kita yang punya kendali. Iya, gitu loh. Kita yang benar-benar memilih gitu loh. Kita yang benar-benar memilih. Kantor itu ngasih fasilitas, gitu loh. Kita yang benar-benar memilih, kita mau maksimalin yang mana, gitu loh. Kita yang benar-benar memilih, kita mau punya omset berapa. Yes. Kita yang benar-benar memilih, kita mau punya penghasilan berapa, gitu loh, ya kan. Dan kantor tuh nunjukin jalannya. Lu mau punya penghasilan sekian, lu mesti jalanin ini. Lu mau punya penghasilan sekian, lu mesti jalanin ini, ya kan, gitu loh. Jadinya mesti bersiap menjadi seorang pebisnis, gitu loh. Ya, karena kalau misalkan kita mau jadi broker yang handal, yang kaya, manajer yang oke gitu loh. Tapi kalau otak kita masih sekedar tok karyawan dan pegawai biasa tuh, yang kayaknya tuh cuma kerja 85 melakukan rutinitas gitu loh. Nggak ada variasi dan inovasi yang bisa kita lakukan tuh, rasanya tuh kayak ya lu bakal dibayar segitu-segitu aja gitu loh. Ya kan? Karena kita tuh di sini benar-benar di kantor yang tepat gitu loh. Makanya kita juga kerjanya harus tepat. Gitu loh, cara berbisnis kita juga harus tepat, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah yang saya rasakan ya sampai sekarang gitu loh, mencoba untuk selalu punya next step, gitu loh, what next, abis ini apa nih, abis ini apa nih, abis ini apa nih, gitu loh. Karena kalau misalkan bekerja di tempat seperti ini, kita nggak tahu besok mau apa, mau capai apa, minggu depan mau capai apa, bulan depan mau capai apa, bahkan sampai tahun depan mau capai apa, gitu loh. Kayak kurang gitu loh motivasinya tuh, kayak kurang bahan bakarnya gitu loh. Kayak setiap hari bener-bener setiap hari sebelum kita mata terlelap tuh kita harus bisa berpikir bahwa besok gua mau mencapai apa. Yes. Gitu loh, pencapaian apa yang mau gua cari besok. Gitu loh. Ketika kita mau nutup bulan, pencapaian apa yang mesti gua capai di bulan depan. Kayak gitu loh. Itu selalu bagaimana caranya kita terus melangkah gitu loh. Terus yang ketiga tuh harus mau belajar. Gitu loh. Karena saya akuin gitu loh, selama hampir 4 tahun kerja di sini juga saya masih benar-benar harus belajar gitu loh tentang pekerjaan ini gitu loh, tentang bagaimana caranya kita jadi manajer yang baik, bagaimana jadi leader yang baik, bagaimana cara memimpin orang, bagaimana cara membuat orang tuh mau berkembang bersama kita gitu loh, ya kan? Karena kalau misalkan kita nggak belajar tuh rasanya tuh kayak dari zaman saya masuk 2016 akhir Desember sampai sekarang itu berubah banget loh. Gitu loh, baik itu secara zaman, secara global ya kan, ataupun misalkan secara kultural di dalam perusahaan ini juga berubah gitu loh, ya kan, orang-orangnya beda, terus habis gitu kulturnya beda juga gitu loh. Nah kalau misalkan kita nggak belajar, akhirnya bisa jadi kita yang stuck gitu loh, ya kan, jadinya kesel sendiri gitu loh, ya. Kita berpikir bahwa harusnya lu sama seperti gua bisa gitu loh, seperti gua, padahal kan kita didikan yang dulu gitu loh, kita mendidik anak pada zaman itu gitu loh. Bagaimana caranya kita juga bisa mendidik mereka seperti zamannya. Ya gitu loh, ya. Kalau persoalan tentang supaya tetap pede pak gini gitu, percaya sama saya gitu loh, ya. Kalau kamu udah kasih bukti sama semua orang di sekitar kamu, ya, mereka nggak mungkin lagi cibir kamu gitu loh, ya kan. Rasanya kemarin tinggal di gang, sekarang tinggal di komplek, mau bilang apa? Masa mau dibilang ngepet, ya, tiap hari pakai baju rapi gitu ke kantor, ya kan, mau ngepet di mana gitu loh, ya kan. Kemarin pakai motor, sekarang pakai mobil gitu loh, mau dibilang apa, ya kan, gitu loh. Curi uang orang gimana, perasaan kita nggak pernah masuk rumah orang, kita masuknya kantor terus. Gitu loh, ya kan. Jadinya tuh cukup pakai bukti aja, nggak perlu kita pusing sama omongan orang, kita kayaknya harus jelasin ke masyarakat begini begitu, nggak perlu gitu loh. Lama kelamaan juga masyarakat Indonesia akan sadar bahwa pekerjaan ini tuh benar-benar ada, benar-benar real, benar-benar penuh prospek gitu loh ke depannya. Kayak gitu. Ditambah jasa kita pun ya sangat menguntungkan bagi mereka. Ya iyalah. Khususnya masyarakat ya, dari gitu segi loh. keuangan. Ya karena kan kondisinya mungkin kayak juga sering baca ya gitu loh, saat-saat ini apalagi di zaman pandemi kan gitu loh. Bisnis yang nggak pernah mati tuh udah pasti bisnis teknologi dan bisnis online. Gitu loh. Dan kita tuh basicnya memang dari dulu teknologi dan online. Gitu loh. Ya kan, bisnis-bisnis gerai-gerai yang offline ataupun secara real gitu loh. Udah banyak yang ambruk gitu loh. Ya kan, rasanya mungkin Tuhan bukan gimana-gimana ya gitu loh, Tuhan juga membukakan jalan gitu loh buat masyarakat bahwa tenang loh, ekonomi itu masih bisa dibangun loh, gitu loh, ya kan. Salah satunya dengan adanya bisnis yang nggak bisa mati gitu loh di kondisi apapun, ya bisnis kita ini. Salah satunya PT Rifan. Yeah. Oke, see you. Dengerin podcast kita di link YouTube channel Rifan Finance Indo Berjangka Bandung. 3, 2, 1. Fanduti Volume 2. Ngobrolin kerjaan seputar